Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya setiap orang ingin rindu sekali untuk hidup damai. Namun seringkali persoalannya hanya sampai pada kemauan tanpa ada perjuangan. Karena saya pelajari bahwa hidup damai tidak cukup hanya kemauan. Bahkan sekadar tekad juga nggak cukup. Karena yang namanya hidup damai harus disertai dengan perjuangan. Kalau kita tanya perjuangan, kenapa pendeta? Karena pada dasarnya untuk mendapatkan damai, kita harus mengalahkan musuh. Lalu pertanyaan kita, bagaimana nih konsepnya kok untuk damai dapat kita rebut harus mengalahkan musuh? Sederhana, karena pada dasarnya kita punya musuh. Alkitab berkata, lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Setan nggak mau ada suasana damai, karena di mana ada roh kegelapan, di situ ada suasana panas, di situ ada suasana hancur, di situ ada suasana yang saling membingungkan. Nah, itu sebabnya setan tidak mau kita ada dalam damai. Nah, itu sebabnya setan akan buat apa saja untuk menghancurkan damai itu. Sehingga untuk memperoleh damai, kita harus ada dalam perjuangan. Karena kalau kita pelajari bagaimana untuk bisa hidup damai, yang pertama harus ada kesiapan untuk memahami perbedaan orang lain. Karena pada dasarnya setiap manusia berbeda. Kita nggak bisa damai hanya dengan masa bodoh atau apalagi memaksakan kehendak kita. Nggak mungkin bisa. Karena yang namanya damai harus disertai dengan kesiapan untuk memahami perbedaan orang lain. Persoalan banyak orang yang berpikir damai itu ada ketika semua orang sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bukan damai, itu seragam namanya. Iya kan? Kita kadang-kadang pikir, habis istri saya tidak mengerti saya, suami saya tidak mengerti saya. Yang namanya damai bukan tanpa masalah. Yang namanya damai justru kita harus tahu perbedaan itu adalah bagian dari kekayaan. Ketika kita bisa saling melengkapi, ketika kita saling menopang, ketika kita saling mengerti, ketika kita saling memahami, itulah damai yang sejati itu. Tidak perlu bermimpi untuk bagaimana segala sesuatunya bisa persis seperti yang kita harapkan tanpa perbedaan. Tetapi mari kita berdamai di tengah berbagai perbedaan. Kita melihat perbedaan sebagai sebuah keasikan seni tersendiri yang akan membuat kita menjadi satu kesatuan yang kuat. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari untuk bisa hidup damai sejahtera diperlukan juga keinginan untuk mengalah, keinginan untuk mengampuni. Mana bisa damai kalau kita juga kepala batu? Mana bisa damai kalau kita juga arogan? Mana bisa damai kalau kita juga memaksakan kehendak? Tapi justru damai kita dapat jika kita mau punya sifat mengalah. Dalam keluarga, suami-suami, ayo belajar mengalah. Istri-istri, ayo belajar mengalah. Orang tua belajar mengalah. Dalam urusan pelayanan, ayo masing-masing belajar mengalah, belajar mengampuni. Maka saudara akan lihat sendiri betapa damainya kehidupan kita. Jadi ingat, untuk memperoleh damai sejahtera kita harus punya kesiapan untuk memahami perbedaan setiap orang. Yang kedua, kita harus punya keinginan untuk mengalah dan juga mengampuni. Kalau ada yang bersalah kepada kita, ampuni. Bahkan sebelum orang minta maaf kepada kita, kita harus belajar untuk mengampuni. Yang ketiga, untuk memperoleh damai kita juga harus punya kemauan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Cukupkan diri dalam segala keadaan. Nggak bisa apa-apa kita bersungut-sungut, apa-apa kita marah, apa-apa kita kecewa, apa-apa kita sakit hati. Jadi kadang-kala bukan keadaannya yang parah, tetapi karakter kitanya yang jelek. Kita nggak mau belajar bersyukur, kita nggak mau belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kita sibuk dengan target-target kita, tapi harus begini, tapi harus begini, tapi harus begini. Tanpa kita sadari kita terjebak pada
rasa keserakahan hidup. Akhirnya kita terjebak pada rasa apakah tidak puasan diri, sehingga akhirnya kita terus mau coba memaksakan kehendak kita. Tetapi kalau kita belajar bersyukur dalam segala keadaan dan belajar mencukupkan diri dalam segala situasi, maka itu yang saya sebut kita hidup dalam damai dan kasih. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, untuk bisa hidup damai diperlukan apa? Kesiapan juga untuk tidak memaksakan kehendak, untuk belajar menerima kritik, untuk belajar menerima saran, untuk belajar menerima nasihat, bahkan juga untuk belajar menerima teguran-teguran yang ada. Nah, ketika kita ada dalam situasi seperti itu yang saya sebut kita hidup damai. Damai di hati, damai dengan Tuhan, damai dengan lingkungan, damai dengan sesama, damai di keluarga. Maka kita dapat berkata, aku hidup di bumi ini, tetapi suasana sorga hari demi hari aku rasakan di dalam kehidupanku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu hal yang penting harus kita pelajari bagaimana kita hidup berdamai. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah terlalu banyak kebencian, keributan, kekerasan, kekasaran di muka bumi ini. Tapi kalau kita mulai dari kita, dari lingkungan kita, dari keluarga kita, mulai pancarkan hidup damai, saya percaya kita akan membawa berkat bagi banyak orang. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang mau hidup damai, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 34, ayat yang ke-13, Kejadian 34 ayat yang ke-13. Terus akan kita kupas sampai ayat yang ke-24, Kejadian 34 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertanggung melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu, orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Perhatikan, orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalani dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa. Itu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari kalau kita mau bicara tentang hidup damai, maka ada beberapa hal penting yang harus kita mengerti tentang hidup damai, sehingga kita tidak salah pemahaman, tidak miskomunikasi tentang hidup damai ini. Yang pertama, bahwa hidup damai bukan berarti kompromi atau tidak memiliki prinsip. Oh, jelas sekali mereka bilang setiap laki-laki harus disunat. Artinya apa? Hukum Taurat harus dijalankan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, hidup damai bukan berarti kompromi dan tidak memiliki prinsip, tetapi justru kita bisa damai kalau prinsipnya betul. Perbedaan itu normal, tetapi hal prinsip bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus,
Itu kan prinsip, saudara, bahwa hidup kita harus jadi berkat, hidup kita harus berbuah-buah, kita tidak boleh berzina. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu kan prinsip. Hidup damai bukan berarti kompromi. Hidup damai bukan berarti tidak memiliki prinsip. Ya udah, mau buat apapun terserah. Tidak. Setiap orang mau buat apapun terserah, tetapi justru kita sebagai terang Kristus harus jelas, tidak kompromi, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi tetap pada prinsip teguh firman Tuhan. Apapun yang firman Tuhan katakan, kita tidak boleh miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka kita akan melihat berkat Tuhan luar biasa. Jadi yang pertama saya pelajari, hidup damai bukan berarti kompromi dan tidak memiliki prinsip. Yang kedua saya pelajari, hidup damai bukan berarti memendam dan menyimpan kekecewaan. Ada banyak orang, ya udahlah, yang penting hidup damai lah, udahlah dia mau apa ya udahlah, terserah aja lah, terserahlah. Tapi apa itu, dia bukan diserahin pada Tuhan, tetapi dia simpen di hati. Sehingga ada banyak orang hidup damai, aduh jangan ribut lah, udahlah ngalah aja deh. Tapi sebetulnya bukan ngalah, tapi dia simpen, sehingga akhirnya orang bingung, aduh kenapa ya dia baru umur 47 tapi udah kena cancer ini, cancer itu. Nah itu dia, kenapa? Karena memendam dan menyimpan kekecewaan. Hidup damai bukan berarti memendam dan menyimpan kekecewaan, tetapi hidup damai berarti menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada dengan kasih dan keterbukaan. Jadi ingat, hidup damai bukan berarti kompromi dan tidak memiliki prinsip. Yang kedua, hidup damai bukan berarti memendam dan menyimpan kekecewaan. Yang ketiga saya pelajari bahwa hidup damai bukan berarti tidak memiliki musuh. Karena damai pun pasti ada orang yang memusuhi kita, tetapi prinsipnya tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Hidup damai, orang boleh memusuhi kita, tapi kita jangan memusuhi siapapun, karena kita dipanggil untuk menjadi saksi, untuk membawa terang, untuk membawa damai dan suasana sorga. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari bahwa hidup damai bukan berarti tidak pernah memberikan teguran. Jadi jangan berpikir, ya saya kan mau hidup damai, udahlah orang mau salah kayak mau apa udah biarin aja deh. Jadi hidup damai bukan berarti membiarkan, tapi hidup damai justru berani memberikan teguran-teguran sehingga akhirnya hidup kita lurus dalam terang anugerah kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap orang yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah anugerah, kasih karunia, kuasa, berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir di dalam nama Yesus. Bapak, hamba juga doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini gak bisa hidup damai dengan orang lain, bahkan ada kebencian, kepahitan, kekecewaan. Hamba doa di dalam nama Yesus, turunkan damai dalam hidup kami, turunkan damai dalam keluarga kami, turunkan damai dalam keseharian kami, sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.